Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti konferensi pers terkait kasus yang melibatkan John Kay. Saya dua ya? Korbannya wahai manusia. Oke, paling tentang korbannya wahai manusia yang belum dipat. Siapanya Gusti dah, Samuel kita kan sudah. Ini konferensi pers pada siang hari ini akan dipimpin oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Dan ini merupakan kelanjutan dari kasus yang menimpa John Kay. Seperti yang kita tahu, polisi sudah melakukan rekonstruksi dan menangkap 5 anak buah John Kay yang diduga terlibat melakukan aksi pemufakatan jahat, pembacokan, dan juga perusakan. Dan kita lihat beberapa tersangka juga dihadirkan di dalam konferensi pers yang hari ini, dan 1 orang tersangka baru hadir pada siang hari ini. Dan kejadian ini terjadi di 2 lokasi, di perumahan Green Lake City dan juga wilayah Kosambi. Iron ada, Bulis ada, Nando ada, Nando ada, dulunya hanya Nando. Lainmu dengan Nando. Lainmu sama Nando 2 ya. Sama. Berarti ini kan 36. Ini 37 berarti. Ya, 37 Nita kan. 37 berarti ini udah dapat deh. 38, 39 berarti. Yang Sultan. Pero sama Daniel sudah dapat ya? Tinggal 1 aja. Yang 1 itu deh. Ada 5 orang ya? Kalau salah. Berarti ada dan mungkin 36, 37, 38, 39. Yang 39. Yang kita tahan. Itu kita 80 aja. Berarti izinan 30. Sama dengan saya kemarin. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadir Krimum, teman-teman Kabak Binop, sama dari Jatan Ras dan juga dari Resmob. Pagi ini kita akan mengupdate kasus terkait pengungkapan kasus pemufakatan jahat, kemudian pembunuhan dengan berencana, dan juga adanya pengungkapan kepemilikan daripada senjata api sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Ya, kemarin terakhir saya mengupdate ada 37 ya, 37 yang sudah kita amankan terkait kasus penyerangan dan juga pembunuhan berencana antara John Kay dan juga Mus Kay ya, sebagai pelapor. Juga ada 5 yang menjadi DPO pada saat itu. Setelah dilakukan pengembangan sampai dengan saat ini ada 39 yang kita amankan. Ya. 39 yang kita amankan. Tetapi yang 2 ini memang LP-nya terpisah ya. Saya akan fokus hari ini dengan pengungkapan senjata api. Ya, yang 2 ini terpisah. Yang pertama ya saya sampaikan kemarin, inisial M. Ya, yang pada saat itu memang ada informasi yang kita dapat, hasil pemeriksaan saksi-saksi yang ada menyebutkan ada saudara JR yang ikut dalam penyerangan tersebut. Tetapi setelah dilakukan konfrontir dan pemeriksaan, ya, JR itu ternyata tidak ikut. Tetapi pada saat kita melakukan penggeledahan di kediaman JR, kita temukan 1 pucuk senjata api merek Baretta. Ya, senjata api nanti biar Pak Wadir angkat. Ini senjata api merek Baretta. Tetapi hasil pemeriksaan JR bahwa senjata api tersebut adalah milik adiknya, M. Ya, M. Ini 1 senjata api merek Baretta dengan 4
peluru, 1 magazin, ya. Ternyata milik M, itu 1. Terus kemudian yang kedua, kita mengamankan lagi seseorang dengan inisial TH, ya. TH memang sama dengan JR. Ada informasi bahwa yang bersangkutan juga ikut pada saat itu. Hasil keterangan beberapa saksi-saksi yang ada. Tetapi setelah dilakukan konfrontir, dia tidak ada di tempat. Tetapi pada saat kita melakukan penggeledahan di kediamannya, ditemukan 1 senjata api airsoft gun. Ini soft gun, ya, sehingga kita lakukan penahanan yang bersangkutan. Ini 2, oke. Yang kedua, di antara 37 plus 2, jadi 39 yang sudah kita tahan sekarang ini, ada 4 memang pelaku ini yang datang sendiri menyerahkan diri. Yang pertama saya sudah sampaikan kemarin, 1 inisial T, ya. T itu datang ke Polres Depok pada saat itu. Dia menyampaikan bahwa dia resah, keluarganya takut nanti jadi korban keterlibatan daripada kasus ini. Kemudian dia menyerahkan diri ke Depok. Perannya adalah dia yang memang ikut pada saat itu di Kosambi, melakukan pembacokan kepada korban yang meninggal dunia, juga melakukan pembacokan kepada korban yang luka parah, dihantam di belakangnya dengan parang pada saat itu. Jadi dia menyerahkan diri ke Polres Depok. Itu 1. Jadi ada 4. Yang kedua, inisialnya MAN alias A, ya. Ini juga pemilik salah satu senjata api yang ada. Ini Ayamo, ya, ya, Ayamo. Dia menyerahkan diri langsung ke Polres Jakarta Timur. Ulangi, Ayamo Resmob. Oke, ulangi. Dia menyerahkan diri ke Resmob. Sama penyampaiannya, bahwa memang dia merasa takut jadi buronan DPO, kemudian datang sendiri ke Resmob Polda Metro untuk menyerahkan diri. Peran yang bersangkutan ada di dalam 1 kendaraan. Ya, pada saat itu kita nggak sempat melakukan prarekonstruksi karena tersangka belum kita temukan, ya. Ya, di mobil Ayala, Kaila, di mobil Kaila. Teman-teman sempat menanyakan, Pak, waktu itu saksi menyatakan ada 7 kali tembakan, tetapi kita amankan, saya sampaikan kemarin, ada 1 senjata yang ditemukan, yang megang adalah WL, ya, ada WL atau William. Tetapi setelah dilakukan pengembangan lagi, ditemukan ternyata yang menyerahkan diri MAN alias A ini, dia juga ikut di kendaraan tersebut dan juga melakukan tembakan. Sehingga di dalam 1 kendaraan tersebut ini ada 2 senjata api. Pada saat itu terkena 1 sopir ojol, ya. Ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Menggunakan senjata api siapa yang mengenai ke sana, ini lagi diuji balistik oleh penyidik, ya. Ya, ini masih dilakukan penyidikan. Ini menggunakan senjata api WL atau senjata apinya MAN yang mengena atau tidak. Karena pada saat itu sempat ini kit juga, ya, ada 1 peluru masih tertinggal sampai dengan saat ini. Sopir ojol sudah dilakukan pemeriksaan operasi dan alhamdulillah sudah dikeluarkan pecahan proyektil pada saat itu, ya. Itu 2 yang menyerahkan diri. Kemudian semalam teman-teman juga menanyakan kepada saya, ada 2 lagi. Ya, memang betul. Yang pertama PM alias O, ini umur 39 tahun. Perannya pada saat itu semuanya di Grand Light, ya. PM alias O dan juga ada ARK alias G. Tetapi ARK alias G ini menyerahkan diri di Polres Jakarta Timur, ya, wilayah Jakarta Timur. Dia menyerahkan diri. Perannya pada saat itu adalah dia inilah yang kemudian setelah hasil pengembangan, dialah yang menabrak security pada saat itu, ya, dengan menggunakan kendaraan Innova. Kalau kemarin kita pada saat
prarekonstruksi sempat ada 2 kendaraan. Pertama kendaraan Fortuner, di belakangnya ada kendaraan Innova. Ternyata Fortuner ini yang menabrak pagar pada saat mau keluar. Tetapi yang menabrak security adalah kendaraan Innova ya. Innova ini. Inilah pelakunya yang menyerahkan diri. Namanya adalah ARK alias J. Kemudian yang satu lagi PM alias mana? Oscar, ya. Dia juga menyerahkan diri. Menyerahkan diri di daerah Cikarang. Jadi sempat karena dia merasa resah semua, dia takut karena menjadi buronan. Kemudian dia telepon melalui Cikarang sana anggota kepolisian untuk menjemput yang bersangkutan. Ya, baru saja kita menyimak konferensi pers yang terkait dengan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John K. Dan tadi polisi fokus membahas terkait dengan kepemilikan senjata api yang juga digunakan dalam penyerangan di 2 lokasi. Dan pemirsa, kita akan update nanti, tapi kita ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya datang dari puluhan warga yang pagi tadi memukuli pelaku pencurian burung berkicau di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus pencurian burung berkicau kembali marak saat pandemi corona. Wendy tak bisa lagi bersuara dan berkutik. Pria 27 tahun ini hanya bisa menahan rasa sakit akibat dipukuli warga. Wendy diikat di tiang listrik agar tak lepas sambil menunggu polisi datang. Wendy ditangkap warga karena mencuri burung berkicau milik Ratno. Saat itu pelaku sedang memegang burung curian dan akan membuang kandang burung. Melihat burungnya dicuri, Ratno berteriak dan membuat pelaku kabur. Ratno mencoba mengejar, namun mendapat perlawanan dari teman pelaku. Aku teriak maling, dia lari terus ya itulah sempat belago. Informasinya sempat melawan, Pak? Iya. Jadi sama Bapak sempat gulat? Sempat Pak. Mungkin orang Bapak deh, Pak, setahu Bapak. Orang luar. Polisi mengamankan Wendy dan temannya ke Mapolsek Saku. Polisi juga mengamankan burung berkicau yang dicuri pelaku sebagai barang bukti. Kebetulan anggota patroli kita lagi standby, strong point. Jadi segera merapat ke lokasi dan dapat diamankan 1 tersangka berikut barang bukti. Jadi untuk selanjutnya masih dalam proses pemeriksaan diserahkan kepada unit Reskrim. Wendy kini ditahan di Mapolsek Saku. Pelaku pencurian burung berkicau ini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hingga kini polisi masih memburu rekan Wendy yang melarikan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, 300 kg telur bansos Provinsi Jawa Barat dimusnahkan. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.